Shalom, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita kembali berjumpa dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur Tuhan masih kurniakan hari baru untuk kami saat ini. Dalam program ini ya Tuhan, kami ingin belajar dari sebagian firman kebenaran-Mu untuk menjadi pegangan buat kehidupan kami sepanjang Tuhan perkenankan kami ada. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami ada dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya, kami mohon Roh Kudus mampukan kami, baik umat-Mu yang akan mengikutinya setelah ini. Biarlah yang kasih-Mu Tuhan perbaharui kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman kebenaran ini dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan dari Keluaran pasal 14 ayat 15 hingga 31. Dengan perikop menyeberangi laut Tebrau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandangi kepada tentara orang Mesir, lalu dikocokkannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkannya orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan,
dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Dari bacaan ini saya tentukan satu tema kecil untuk kita semua adalah siapa takut. Jika hari ini kita diperhadapkan pada pilihan antara jalan tol dan jalan buntu, kira-kira mana yang akan menjadi pilihan kita? Pasti kita lebih memilih jalan tol, karena berjalan di jalan tol bebas dari segala hambatan, segala macet dan masalah. Dan sementara kita lebih sering menghindari jalan lambat, apalagi jalan buntu, karena kita tidak ingin terjebak macet, kita tidak ingin ada masalah, bahkan tidak ingin terlambat tiba di tempat tujuan. Apalagi acara yang kita mau ikuti nanti adalah acara yang penting. Hal ini ternyata tidak hanya menjadi masalah bagi kita, bahkan Musa, seorang pilihan Tuhan sendiri, juga mengalami hal yang sama. Dalam bacaan kita hari ini, saat ini dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 hingga 31, bangsa Israel diperhadapkan pada sebuah pergumulan yang berat. Mereka tidak akan bisa selamat dari kejaran Firaun dan pasukan tentara Mesir, karena di depan mereka terbentang Laut Tebrau yang luas. Bangsa Israel sementara berada dalam ketakutan yang besar. Mereka berteriak menyalahkan Musa dan Tuhan yang hendak membinasakan mereka. Menghadapi situasi yang gawat ini, Musa berkata kepada orang Israel agar jangan takut, sebab Tuhan akan menyertai, akan sanggup menyelamatkan mereka. Apa yang dapat kita pelajari dari mujizat besar bangsa Israel ketika mereka menyeberangi Laut Tebrau ini? Dari bacaan ini saya mau angkat 3 hal untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, berani melangkah menghadapi ketidakmungkinan. Jadi bangsa Israel kembali diperhadapkan kepada satu keadaan yang membuat mereka bingung. Bagaimana mereka tidak bingung? Di depan mereka terbentang laut yang luas, dan untuk pergi ke seberang mereka harus melewati Laut Tebrau itu. Sementara di belakang mereka ada kesimpulan tentara Firaun beserta kudanya yang sedang berusaha mengejar mereka. Bangsa Israel ada dalam keadaan tidak mungkin, yaitu tidak mungkin mereka maju dan tidak mungkin juga untuk mundur. Jadi istilahnya maju kena, mundur kena. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh bangsa Israel? Dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 hingga 14 diceritakan bagaimana Musa berbicara kepada bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang berperang atas mereka dan mereka akan diam saja. Kata diam saja di sini bukan berarti bangsa Israel santai-santai, ongkang-ongkang kaki atau pasif, atau tidak melakukan sesuatu apapun. Tetapi mereka harus melakukan sebuah tindakan dengan bermodalkan iman dan ketaatan kepada firman-Nya. Maka disitulah dikatakan Tuhan akan berperang atas mereka. Ayat ke-15, mengapakah engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Kendati di depan bangsa Israel ada Laut Tebrau yang merupakan penghalang atau rintangan yang besar, Allah justru memerintahkan mereka untuk tetap maju menyeberanginya. Dalam hal ini, iman berbicara tentang sebuah keberanian untuk menghadapi ketidakmungkinan yang ada di depan bangsa Israel. Tanpa iman, bangsa Israel akan tetap dalam keadaan bingung tentang apa yang harus mereka perbuat. Iman juga tidak berarti tidak takut melakukan sebuah terobosan, di mana ketika mereka mulai bergerak, mereka melihat Laut Tebrau benar-benar terbelah. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia justru menjadi mungkin karena adanya keberanian melangkah bersama Allah. Nah, masalah apa yang membuat kita takut menghadapi hari ini dan hari esok? Haruslah kita berani melangkah sebab ada Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Itu tema yang pertama atau topik yang pertama yang perlu kita renungkan. Yang kedua, kembangkan setiap talenta atau potensi yang dimiliki untuk kita meraih satu mukjizat. Kita lihat bersama ketika bangsa Israel seperti tidak punya pilihan dan kehilangan
masa depannya. Saat itulah Musa berdoa kepada Tuhan. Di luar dugaan Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengangkat tongkat yang di tangannya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga air orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tanah kering. Itu kita bisa baca dalam Keluaran pasal 14 ayat 16. Dan ternyata sesuatu yang mengagumkan bangsa Israel sendiri belum pernah lihat terjadi di Mesir, yaitu laut Tebrau terbelah, airnya membentuk dinding sebelah menyebelah. Lalu bangsa Israel pun melewatinya tanpa kendala. Menggunakan apa yang ada itu sering kali luput dari perhatian kita. Kita sering terlalu sibuk untuk mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki ketimbang memeriksa apa yang saat ini ada pada kita. Musa pun pernah mengalami pemikiran seperti itu. Tongkat Musa, tongkat pengecut lembu sangar. Ya, kita baca dalam Hakim-Hakim 3 ayat 31. Maupun batu kecil pada umbang Daud. Itu kita bisa baca di pertama Samuel 17 ayat 49. Tampaknya tidak akan ada bisa berfungsi banyak. Tetapi di tangan Tuhan, justru benda yang sederhana itu bisa menjadi senjata yang punya kemampuan luar biasa. Bapak Ibu Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa untuk bisa berhasil, baik berhasil keluar dari masalah maupun sukses dalam kehidupan ini, alangkah pentingnya untuk terlebih dahulu memeriksa apa yang kita punya dan kemudian mengasahnya lalu menggunakannya dengan baik. Ada banyak orang yang tidak mengetahui apa yang dia miliki atau talenta yang dimiliki, apa kelebihannya dan apa menjadi tujuan hidupnya. Oleh karena itu periksalah, maksimalkanlah dan pergunakanlah setiap potensi yang kita miliki. Awalnya Musa hanya melihat tongkat sebagai alat bantu ia berjalan. Tetapi di tangan Tuhan alat itu bisa menjadi senjata yang luar biasa hebatnya. Tongkat berbicara tentang potensi apa yang ada pada kita sebelum kita pakai secara maksimal untuk meraih kesuksesan atau kebahagiaan. Waktu, tenaga, talenta, daya kreativitas kita, semangat dan motivasi yang tinggi untuk melakukan sesuatu bersama Tuhan sangat membawa mujizat bagi kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah Tuhan selalu bertindak tepat waktunya. Ketika bangsa Israel dalam ketakutan, Allah hadir dan bertindak dengan memberikan jalan keluar. Ketika mereka pertama-tama dengan tiang awan yang membuat malam menjadi sangat gelap, sehingga pasukan Mesir tidak dapat mendekati umat Israel semalam-malaman. Ya, kita bisa baca di ayat 19-20. Dengan memakai tongkat yang diulurkan Musa ke laut Tebrau, Tuhan membelah laut tersebut sehingga terbentuk tanah kering untuk dilalui umat Israel ke seberang. Umat pun menyeberang dengan selamat dan akhirnya dengan kuasa dahsyatnya atas alam yang menenggelamkan pasukan Firaun di laut Tebrau hingga binasa. Hal ini semakin membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat bertindak. Kuasanya yang dahsyat sungguh menyelesaikan masalah sebesar apapun yang kita hadapi. Karena itu, jangan pernah kita kehilangan iman dan harapan kita kepada Tuhan ketika kita harus mengalami berbagai pergumulan hidup. Seperti sekarang yang kita alami, pandemi COVID yang tidak pernah berhenti, berbagai badai yang datang menyerang kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dialah Allah yang peduli dan akan bertindak dalam kuasa dan kemuliaan-Nya. Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya sehingga baik orang Israel maupun orang Mesir atau siapapun akhirnya melihat dan mengakui kedahsyatan Allah Israel. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-31. Demikianlah juga kita akan mengenal Allah dengan sungguh-sungguh ketika Allah bertindak menolong dan menyelesaikan pergumulan hidup kita. Allah memang tidak tinggal diam ketika umat-Nya bergumul dengan masalah. Dilepaskannya kita dari krisis atau pencobaan akan menjadi kesaksian tentang kuasa Allah yang membuat kita semakin percaya kepada-Nya. Maka berserulah kepada Allah bila kita sedang bergumul dengan masalah. Mintalah Dia menolong kita untuk keluar dari persoalan hidup. Jangan terpaku pada dasar persoalan. Pakailah otoritas Allah untuk memenangkan persoalan
berani melangkah maju, meraih segala harapan. Adakah beban hidup yang terasa begitu berat atau bahkan sangat berat yang tidak bisa mampu kita selesaikan? Seberat apapun persoalan kita hari ini, besok, janganlah takut. Percayalah bahwa ketika kita berjalan bersama Allah, maka kita akan melewati setiap jalan buntu dalam kehidupan ini. Pasti ada jalan terbuka, jalan buntu atau jalan tol. Seandainya jalan buntu yang ada dalam berbagai pengalaman hidup kita semua, yakinlah bahwa selalu ada jalan yang terbuka menuju harapan bersama Tuhan. Demikianlah pengakuan kita, maka kita dengan yakin dan berkata, jalan buntu bersama Tuhan, siapa takut? Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan memberi kami kesempatan untuk ada dalam perenungan saat ini. Dan percaya Roh Kudus mampukan setiap hamba-Mu, anak-anak-Mu, umat-Mu yang setelah ini ada mengikuti perenungan ini, biarlah mereka diberkati. Berkatilah semua kami yang diberi tugas untuk melaksanakan siaran ini ya Tuhan. Biarlah dengan kasih-Mu Tuhan berkati. Berkati Bapak Ketua Klasis bersama semua Bapak Ibu yang ada bertugas di dalamnya. Agar mereka juga diberi hikmat dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang ada di pundak mereka sesuai kehendak-Mu. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih untuk ditempatkan di tengah dunia ini di umat-Mu. Tuhan beri mereka hikmat, kemampuan, agar mereka juga mampu melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Ini doa kami, Bapa, mari mengampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Dan selamat memulai hari baru ini dalam tuntunan Roh Kudus.